Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu ya guys ya. Karena di video ini Om Joni bakal ngerangkum sebuah film horor fantasi yang berjudul Mama. Film ini mengisahkan tentang dua gadis kecil yang hilang di hutan. Namun saat mereka ditemukan, mereka malah berubah menjadi seperti seekor monster. Jadi penasaran kan gimana filmnya? Oke, kita langsung saja ke videonya. Daddy, you're driving too. Shut up! Film dimulai ketika seorang pria yang bernama Jeff yang sedang membawa kedua anaknya yang bernama Victoria dan Lily. Terlihat kalau Jeff terburu-buru mengendarai mobilnya. Kemudian Victoria mengatakan kalau ayahnya mengendarai terlalu cepat. Dan tiba-tiba Daddy, you're driving too. Shut up! di sisi lain, seorang pria yang bernama Lucas menuju ke rumah Jeff. Di sana sudah banyak sekali polisi. Lucas kemudian memaksa masuk, namun ia tak diizinkan oleh polisi. Lucas merupakan saudara kandung dari Jeff. Ia datang ke sana karena seorang detektif menelponnya. Diceritakan kalau Jeff menembak dua rekan kerjanya, kemudian membunuh istrinya lalu menculik kedua putrinya. Jeff dan putrinya yang ternyata selamat, mereka mencari sebuah tempat untuk bersembunyi. Mereka kemudian melihat sebuah gubuk kecil yang sudah terbengkalai. Jeff kemudian merasa frustasi dengan hidupnya. Victoria yang melihat keluar jendela mengatakan kalau ia melihat seorang wanita berjalan tapi tak menyentuh tanah. Jeff yang memang sudah tak ada pilihan lain kemudian mencium anaknya, dan saat Victoria berbalik, Jeff akan menembaknya. Namun tiba-tiba Daddy, Victoria dan Lily yang kini hanya tinggal mereka berdua yang berada di pengapian. Mereka melihat sesosok bayangan di kegelapan dan sebuah ceri dilempar ke arah mereka. Singkat cerita, setelah 5 tahun berlalu, Lucas yang sampai saat ini masih mencari keberadaan kedua keponakannya. Dikabarkan oleh seseorang yang ia bayar bahwa bayaran terakhir belum keluar. Namun Lucas berjanji akan mengirimkan mereka uang secepatnya. Di sana juga kekasih Lucas yang bernama Annabelle mengatakan kalau dirinya hamil dan mereka terlihat sangat bahagia. Di sisi lain, para pencari yang masih berada di hutan, mereka menemukan sebuah bangkai mobil. Anjing yang mereka bawa kemudian mengendus boneka yang mereka temukan. Kemudian mereka dibawa ke sebuah gubuk kecil. Mereka kemudian memasukinya. Di dalam, mereka menemukan banyak sekali tumpukan biji buah ceri. Namun di belakang Barnsey terlihat sesuatu, dan tiba-tiba Calm now. Barnsey kemudian menyuruh rekannya untuk menelpon Lucas. Lucas yang mendengar kabar itu pun memberitahu Annabelle dan mereka kemudian bergegas ke kantor polisi. Di sana seorang dokter mengatakan kalau mereka berdua sudah tak seperti manusia. Victoria yang memang yang sudah cukup umur masih mengingat beberapa kata-kata. Namun beda halnya dengan Lily yang sepertinya tak menyukai siapapun. Saat Lucas masuk, Victoria dan Lily langsung bersembunyi di bawah kasur. Namun Lucas berusaha mendekati mereka dan memberikan Victoria sebuah kacamata. Saat Victoria mengenakan kacamata itu, ia kemudian memanggil Lucas dengan sebutan ayah. Lucas dan Annabelle yang saat itu sedang melakukan sidang untuk mengambil hak asuh dari kedua keponakannya, dihalangi oleh saudari dari istri Jeff yang ingin mengambil hak asuh mereka juga. Setelah selesai, pengacara mereka memberikan sebuah foto rumah yang dimana jika mereka mau menempati rumah itu maka mereka memiliki peluang besar untuk mengambil hak asuh keponakannya. Dan rumah itu diberikan secara cuma-cuma. Dan tentu saja Lucas mendapat hak asuh tersebut. Kemudian Victoria ditanyai beberapa pertanyaan. Kemudian ia menceritakan kalau di rumah itu ada seorang wanita yang mereka panggil Mama. Victoria kemudian menceritakan kalau pada zaman dahulu seorang wanita melarikan diri dari rumah sakit orang sedih. Kemudian membawa bayinya melompat ke laut. Saat ditanya bagaimana ia tahu cerita itu, Victoria bilang kalau ia diperlihatkan dalam mimpinya oleh wanita yang ia sebut Mama. Singkat cerita, tibalah saatnya Victoria dan Lily pindah ke rumah barunya. Di sana mereka disambut oleh Lucas dan juga Anna. Namun Lily masih takut pada mereka. Di siang harinya, terlihat kalau Lily sedang bermain dengan seseorang.
Kemudian di koridor terlihat Anna yang pergi mencuci. Kemudian terlihat Victoria yang lewat di koridor. Namun Lily asik bermain dengan seseorang. Dan sebelum menutup pintu, terlihat Lily yang bergelantungan di atap. Malam harinya saat itu Anna sedang bermain gitar. Tapi lampu di ruangan itu mulai kedap-kedip dan tiba-tiba mati. Kemudian ia dikagetkan oleh Lily yang sudah tiba-tiba ada di sana. Saat akan melakukan cocok tanam, mereka dikagetkan dengan bayangan seseorang di cermin. Saat mereka mengeceknya, Lukas melihat seekor kupu-kupu hitam. Ia kemudian mengikuti kupu-kupu itu, dan di dinding terlihat bercak hitam yang semakin membesar. Dan tiba-tiba sebuah tentakel menyerangnya sehingga ia pun terjatuh ke lantai bawah. Anna yang mendengar hal itu pun langsung mencarinya. Lukas kemudian dibawa ke rumah sakit dan kini hanya Anna yang menjaga Victoria dan Lily. Esok paginya Anna kedatangan detektif. Ia kemudian melihat gambar di dinding. Namun gambar itu seperti kejadian yang nyata. Kemudian ia menemukan sebuah boneka yang katanya boneka itu dibuat oleh Mama. Dan saat detektif melihat hasil rekaman saat menginterogasi Victoria, terlihat kalau Victoria melirik sesuatu di depannya. Di malam harinya saat Anna akan menyiapkan tempat tidur untuk Victoria, namun Lily malah menolaknya dan berteriak. Kemudian terlihat sesuatu yang keluar dari dalam lemari. Anna yang saat itu akan mencoba untuk tidur, ia mendengar teriakan Lily. Kemudian Anna menghampiri mereka. Dan saat Anna akan menutup pintu lemari, Victoria melarangnya. Anna kemudian pergi. Di keesokan harinya, Anna dikunjungi oleh si detektif. Kemudian detektif meminta agar Anna menceritakan apa yang terjadi. Anna bilang kalau semalam ada sesuatu yang mengunjungi dua gadis itu. Dan Anna yakin kalau yang mengunjungi anak-anak itu adalah seorang wanita. Anna yang saat itu sedang berkemas mendengar sesuatu di sebuah ruangan. Saat ia mengeceknya, tiba-tiba terlihat sesuatu di belakangnya. Sedangkan Lukas yang masih koma di rumah sakit didatangi kupu-kupu hitam. Dan di monitor bertuliskan Mama. Dan tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Lukas kemudian sadar dan melihat sosok bayangan yang menunjuk dan menyuruh Lukas ke kabin. Namun tiba-tiba saja Lukas kejang-kejang dan ia sempat melihat sosok itu. Di keesokan paginya, Anna sudah berada di rumah sakit. Begitu juga dengan Lukas yang sudah mulai membaik. Di sana Lukas memberikan Victoria sebuah gambar. Saat Victoria akan memperlihatkan gambar itu kepada Lily, Lily malah sedang asik makan kupu-kupu. Di rumah, Victoria yang sedang membuka tutup toples, ia dihampiri oleh Anna. Anna kemudian mengelus kepala Victoria, namun Victoria melarangnya dan mengatakan kalau ia tidak ingin melihat Anna terluka. Dan jika Anna terlalu perhatian padanya, seseorang akan cemburu. Anna yang mendengar hal itu pun merasa bingung dan kemudian Victoria pun pergi. Saat itu Anna kedatangan tamu yaitu Jean. Jean merupakan bibi dari Victoria. Ia juga menginginkan agar hak asuh anak-anak itu jatuh padanya. Namun ia kalah di persidangan sehingga saat itu adalah hari kunjungannya. Namun Jean menyalahkan Anna karena Lily memiliki sedikit memar di keningnya. Hal itu membuat mereka berdebat. Namun akhirnya Anna mengusir Jean. Setelah pergi, Jean kemudian menelpon seseorang dan mengatakan kalau dua keponakannya disiksa dan meminta bantuan orang yang ia telepon itu. Anna kemudian menelpon Lukas dan menceritakan kejadian itu yang membuat dirinya tidak tahan. Victoria yang memang saat itu masih memiliki kesadaran pun ditanyai beberapa hal tentang sesuatu yang ia sebut Mama oleh detektif. Detektif kemudian memperlihatkan sebuah foto yang dimana hal itu membuat Victoria marah. Is this Mama Victoria? No! Yes! Detektif Gerald kemudian bergegas pergi karena ketakutan ia tidak mengatakan hal apapun kepada Anna. Di siang harinya, Gerald memutuskan untuk mencari tempat pertama kali Victoria dan Lily ditemukan. Di sisi lain, Anna yang sedang tidur pun tiba-tiba terbangun dan memegang sebuah besi tajam. Ia kemudian melihat sebuah gereja dan di sana seorang wanita menusuk biarawati dan mengambil bayi yang ada di sana. Kemudian ia berlari ke tepi jurang. Ia dikejar beberapa orang, namun ia akhirnya melompat. Akan tetapi ia tersangkut di sebuah batang pohon dan tiba-tiba Anna terbangun. Di sana Victoria menghampirinya. Anna kemudian bertanya ada apa di bawah kasur dan tiba-tiba akhirnya Anna benar-benar terbangun.
Di sisi lain, Dr. Gerald yang sudah sampai di gubuk tujuannya kemudian melihat-lihat isi di dalamnya. Namun senternya tiba-tiba mati dan tiba-tiba saja Dr. Gerald pun tewas di sana. Pagi harinya, Anna yang akan membangunkan anak-anak itu pun tidak menemukan Lily di sana. Ia kemudian melihat keluar jendela dan melihat Lily terbaring di bawah pohon. Anna bergegas menghampirinya, namun saat ia membawanya masuk, Lily malah memberontak. Namun Anna terus memeluknya. Victoria yang saat itu datang kemudian merasa khawatir. Anna kemudian memutuskan untuk memaku jendela agar Lily tidak berkeliaran. Dan saat itu Lily sudah mulai berbicara dengannya. Anna yang saat itu sedang mencari pakaian di kamar Lily pun kaget dengan sesuatu yang ia lihat di pojokan. Namun ia mengira kalau itu adalah Lily. Tapi ketika Victoria memanggilnya dan mengatakan kalau Lily lapar, tiba-tiba ia tercengang dan di belakangnya terlihat sosok hitam mengerikan yang masuk ke dalam lemari. Saat Anna membuka lemari itu, yang ia temukan hanyalah beberapa baju dan bercak di dalam lemari tersebut. Anna kemudian menghampiri Victoria lalu menanyakan perihal makhluk yang ia sebut mama. Anna kemudian menelpon Dr. Gerald, namun Anna hanya meninggalkan pesan saja karena Dr. Gerald tidak mengangkatnya. Di sana juga Anna melihat sebuah dokumen Dr. Gerald dari hasil pemeriksaannya kepada Victoria. Anna juga menemukan sebuah foto. Anna kemudian menuju ke kantor Dr. Gerald, namun di sana hanya ada rekannya. Dan di sana nampak kalau rekan Dr. Gerald menangis sambil menelpon seseorang. Ia kemudian pergi. Anna yang melihat hal itu kemudian bergegas masuk ke ruangan Dr. Gerald dan mengambil dokumen beserta sebuah laptop milik Dr. Gerald. Lucas yang sudah membaik kemudian menyewa sebuah mobil dan pergi ke sebuah tempat yang bernama Lifton Forge. Ia kemudian berhenti di sebuah jembatan tua. Anna yang sudah sampai di rumah kemudian melihat sebuah video hipnoterapi yang dilakukan Gerald dengan Victoria. Kemudian di dalam video itu, Victoria menceritakan sebuah kisah yang dimana seorang ibu melompat ke dalam air, namun bayinya tidak. Kemudian Anna melihat sebuah foto yang dimana tempat itu merupakan batang pohon tempat bayinya tersangkut. Hal itu juga pernah Anna lihat di dalam mimpinya. Di sana ia didatangi oleh Victoria dan kemudian memeluknya. Saat akan tidur, Victoria melihat bercak hitam di dalam lemari. Ia kemudian mengajak Lily turun. Namun di sana Lily melihat makhluk itu. Lily kemudian tersenyum, namun Victoria melarang Lily menatapnya karena makhluk itu sedang marah. Mereka kemudian berlari ke kamar mereka, namun Lily yang sudah masuk duluan mengunci pintu dari dalam. Anna yang mendengar hal itu pun menghampiri mereka, kemudian melihat keadaan Lily di dalam. Namun tiba-tiba melihat Anna diserang, Victoria menyuruhnya berhenti dan mengatakan kalau ia sudah berjanji. Ternyata makhluk itulah yang mereka sebut mama dan yang memberikan mereka makan selama di gubuk terbengkalai tersebut. Di sisi lain, Jane yang baru saja datang diam-diam membuka pintu. Ia kemudian masuk, namun ia melihat sebuah bulu berjalan di lantai dan kemudian menyerangnya. Victoria yang mendengar sesuatu di bawah kemudian turun. Saat ia ke dapur, ia melihat Jane sedang melakukan sesuatu. Dan saat Jin berbalik, ternyata ia sudah dirasuki oleh mama. Anna yang sudah sadar kemudian bergegas mencari mereka, namun tak menemukannya. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Clifton Forge dan di tengah jalan ia bertemu dengan Lucas. Mereka kemudian pergi bersama-sama ke rumah tempat Victoria dan Lily pertama kali ditemukan. Di sana mereka menemukan Jane, namun dengan wajah yang sudah kering. Mereka berdua kemudian menuju ke tebing dan menemukan mereka. Lily yang saat itu akan dibawa pergi dihentikan oleh Lucas. Namun Lucas malah diserang. Tapi Anna memanggil makhluk itu dengan nama Edith dan ia pun berhenti. Kemudian Edith menghampiri Anna dan mengambil bayi yang dibawa oleh Anna. Saat Edith membuka bayi itu, ternyata hanya tersisa tulangnya saja dan wajah Edith kemudian berubah. Namun Lily memanggilnya Mama dan tiba-tiba saat Victoria dan Lily akan dibawa, Anna berusaha untuk menahan Victoria sehingga hanya Lily yang akan dibawa. Victoria menolak untuk pergi. Lily kemudian dibawa lompat dan batang pohon itu membuat Edith dan Lily hancur dan merubahnya menjadi kupu-kupu.
Mereka semua pun menangis di ujung tebing dan penyesalan Edith kini sudah diobati dan akhirnya film pun tamat. Film yang cukup singkat. Nah, oke guys, itulah alur cerita dari film Mama. Jadi bagi kalian yang masih bingung, Edith ini merupakan pasien rumah sakit jiwa yang kabur dan membawa bayinya pergi. Namun saat ia melompat ke air, anaknya tersangkut di batang pohon yang ada di tebing itu. Nah, karena anaknya tidak mati bersamanya, hal itulah yang membuat arwah Edith gentayangan. Dan Lily ia jadikan sebagai gantinya. Karena hal itu, Lily ia bawa pergi dan kemudian mereka pergi bersama. Karena saat itu Victoria sudah sadar, akhirnya ia lebih memilih Anna daripada Edith. Dan seperti itulah ceritanya kira-kira ya guys ya. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah kita sebagai anak menyanyiakan orang tua, terutama ibu. Karena sesungguhnya kasih sayang ibu tidak akan pernah berubah dan berakhir. Semoga film ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Nah, oke guys, sekian dulu video kali ini, sampai di sini saja. Semoga terhibur dan semoga kalian yang setia nonton Om Joni selalu diberikan kesehatan ya guys ya. Oke guys, gua pamit undur diri. See you next video and bye bye.